Halo, Ya, halo, nama saya Siti. Saya di Jubelio sebagai software engineer. nama gue Nova Alvarisi sebagai software engineer di Belio. Nama saya Iko, saya di Jubelio sebagai full stack developer. Nama gue Yuda Agung Gumelar, pekerjaan gue di Jubelio sebagai data support spesialis. Gue Riri dari L2 Customer Support. Pertanyaan pertama, menurut lo, apa sih Harbolnas itu? Terus pertama kali lo tahu Harbolnas itu dari mana? Harbolnas, buang-buang uang. Harbolnas itu kalau dari pengertiannya kan Hari Belanja Online Nasional. Harbolnas itu Hari Belanja Online Nasional. Harbolnas itu Hari Belanja Online Nasional bukan sih? Hari online nasional ya, itu gue tahu di Lazada dulu. Kalau nggak salah Lazada juga sebagai launching Harbolnas ya. Pertama kali itu tahunya ada istilah itu tuh karena aku sebelumnya kerja di salah satu marketplace, dan marketplace itu juga mengadakan banyak flash sale, diskon gitu. Jadi tahu deh apa Harbolnas itu rame-rame kalau misalnya tanggal kembar sih terutama. Gue tahu Harbolnas juga kayaknya sering-sering tuh di iklan TV gitu ya kan. Hari Belanjaan Nasional itu sering ditampilin juga dari beberapa mungkin marketplace-nya iklan di TV gitu. Taunya Harbolnas ya dari iklan-iklan lah, karena gue suka main Instagram terus suka ngepo-ngepoin all shop gitu ya, terus tiba-tiba ada iklan. Dari Jubelio kayaknya. Aku iseng tanya-tanya aja sih mbak itu. Soalnya kan saya kira Harbolnas itu kan hari bola gitu. Ternyata bukan. Pernah nggak sih beli barang, tapi cuma lapar mata, terus nggak kepake? Pernah nggak? Banyak sih sebenarnya, kayak audio jack bisa menghubungkan antar speaker dan laptop gitu, editor gitu, tapi belum kepake gitu sampai saat ini. Dan satu lagi yang pernah gue beli itu mikrofon wireless biasa untuk di masjid gitu kan. Gue kasih gitu kan, ini sodako nih dari gue gitu kan. Gue harap ini bisa berfungsi dengan baik. Pas gue kasih nggak dipakai, sedih banget gue ngasih capek-capek nggak dipakai. Kalau itu sih banyak banget ya, apalagi kayak cewek demen banget kayak ngeliat barang-barang diskonan gitu, apalagi yang harganya murah. Kalau aku tuh beli jeritan rambut, terus kayak cetakan es batu yang nggak penting sebenarnya, tapi kayak pengen aja nih mumpung murah. Sering sih, apalagi kalau habis lihat-lihat review YouTube gitu. Wah, ini barang bagus banget nih, gue cari ya kan, gue beli, udah nyampe ya udah puas aja gitu walaupun gak ada gunanya. Dulu pernah, kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang gue selalu tunggu dulu seminggu. Sudah seminggu itu ternyata gue butuh ya gue beli. Saya pernah itu beli kacang mente mbak. Harga kacangnya kalau nggak salah 70 ribuan 1 kilonya. Oh wow, belinya sekilo. Tapi itu kepake kan mas? Nah, akhirnya dibuang karena kualitasnya jelek 1 kilonya ini. Terus nih, barang random apa tuh yang sering lo beli di Harbolnas? Beli apa ya? Sekarang kalau makanan random sekali. Saya suka makan dan jajan. Berarti lebih sering belanja random itu makanan ya? Iya. Kalau barang enggak. Banyak sih, paling kayak sabun gitu kayaknya murah gitu gue beli gitu kan sampai rumah ya banyak juga sabun. Gue ngapain ngumpulin sabunnya kan. Pernah beli cetakan es batu, gunting kuku, terus apalagi ya, banyak sih kayak misalnya lip balm kayak gitu. Kan sebenarnya nggak butuh-butuh banget sih, cuman kayak lihat murah nih gitu, yaudah deh check out. Jam-jam random itu pasti ada aja barang nggak jelas yang kadang suka ke check out. Gak tahu tuh, kayaknya ada setannya ya dan segitu. Kebetulan gue ada kebutuhan masalah air di rumah, filter air. Gue coba cari-cari. Tuh gue niatnya beli filter air, kenapa gue beli sepatu? Itu pernah gue beli sepatu banget, sepatunya ternyata imitasi. Nah terjun berapa? 45.000. Boleh nih buat ngantor kan? Ya, pas datang gila, gue bilang ini sepatu kayu kayaknya, keras banget. Pernah beli headphone kan ada flash sale kan itu, coba beli, harganya kok murah, terus akhirnya saya beli. Ternyata setelah dipakai kok kualitasnya itu kurang bagus gitu, jadi akhirnya nggak usah dipakai lah, males. Sudah nggak dipakai dan sudah saya wariskan gitu. Mengecewakan ya, kenapa barang itu bisa masuk ke flash sale gitu, dan barang yang bisa dibilang tidak bisa dipercaya gitu ya. Pengeluaran lo saat Harbolnas itu paling banyak berapa sih? Aduh, kalau soal kayak gini tergantung belanjaannya sih. Paling gue maksimalin sih kayak 1,5 gitu udah habis. Secara rutinitas gue biasanya alokasi minimal itu di 200.000, di maksimal itu 500.000. Ya kalau ada pembelanjaan gue di atas jutaan, itu gue biasanya
2 hari 2 malam mikir dulu gitu. Ini akan berimbas terhadap manajemen ekonomi gue yang gue jalanin sekarang gitu kan. Dia bisa jutaan karena beli barang yang gede-gede. Nah, itu saya tuh sukanya beli barang-barang yang gede, nggak yang perintilan gitu. Contohnya kayak furniture, sepeda gitu. Marketplace banget. Sampai kasur aja aku beli di marketplace. Kebanyakan ngerem sih mbak, tok mentok paling 200, terakhir ini cuma 200 aja sih mbak. Setiap bulan emang ngebudgetin kayak gitu, tapi kadang kalau misalnya lagi ada Harbolnas itu ya suka hilap aja, suka misalnya lebih dari yang budget yang udah ditentuin, tapi nggak terlalu banyak sih. Pernah nggak sih dapat barang mahal tapi harganya murah banget? Ada kayak ini, apa itu tuh namanya? Laci TV itu potongan 1 juta kalau nggak salah. Nggak ada sih, kayaknya mustahil sih kalau gue dapet kayak handphone cuma berapa perak gitu kan. Mustahil sih, gue mencet juga nggak akan pernah dapet kayaknya. Biasanya udah error baru mencet, mau chat udah nol stoknya. Harga emas waktu itu di tahun 2018 itu kalau nggak salah 1 gram itu nginjak 600.000 ya. Nah waktu Harbolnas itu menjadi 100.000 per gram. Bayangin lo dapat emas batangan 100.000 per gram. Gila nggak tuh? Pas gua mau check out nggak bisa anjir karena udah nggak kebagian. Mencoba ikut cuman nggak bisa dapat. Waktu itu barangnya apa tuh, Mas? iPhone XR dari belasan juta cuman jadi 1.000 atau berapa gitu. Pesan-pesan dong buat penjual online nih ngadepin Harbolnas. Pesan-pesannya diskonnya jangan tinggi-tinggi, soalnya harganya juga ikutan dinaikkan. Ya itu sih kalau misalkan buat penjual pinter banget sih dibikin kayak gitu. Jadi dibikin waktu sama dibikin harga coret. Jadi kan sebagai customer pengennya tuh buru-buru buat nge-check out gitu. Padahal beberapa hari kemudian diskonnya masih sama segitu-gitu juga. Nah itu bisnis. Buat kalian nih yang nonton ya kan, Emang gak repot ngurus Harbolnas. Cobain deh Jubelio. Buat bantu kamu saat Harbolnas tiba. Mantap jiwa. Cobain deh.